Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ripan Revtiana Rohman NIM 19061115. Di sini saya akan menjelaskan materi domain masalah dan tipe sistem pakar dalam materi topik 4. Mata kuliah Sistem Pakar Teknik Informatika Institut Teknologi Garut 2022. Domain masalah sistem pakar. Domain masalah adalah bidang atau ruang lingkup yang khusus seperti kedokteran, keuangan, bisnis, ilmu teknik, dan sebagainya. Knowledge dari sistem pakar tentang penyelesaian masalah yang khusus disebut domain knowledge suatu pakar. Tipe-tipe sistem pakar. Yang pertama ada sistem pakar berbasis aturan. Yang pertama ada merupakan mayoritas, matang dan dilengkapi berbagai tools pendukung. Yang kedua ada sistem berbasis aturan, merupakan suatu sistem pakar yang menggunakan aturan-aturan untuk menyajikan pengetahuannya. Selanjutnya, dengan kata lain, maka sistem berbasis aturan adalah suatu perangkat lunak yang menyajikan keahlian pakar dalam bentuk aturan-aturan yang pada suatu domain tertentu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kedua ada komponen utama sistem berbasis aturan. Yang pertama ada program komputer memproses informasi tentang masalah khusus yang ada dalam working memory dan himpunan aturan dalam knowledge base dengan menggunakan mesin inferensi. Yang selanjutnya ada untuk membangun suatu sistem berbasis aturan diperlukan beberapa komponen. Yang pertama ada komponen akuisisi, yang kedua ada komponen penjelas, yang ketiga ada mekanisme inferensi. Yang ketiga sistem pakar berbasis frame. Pengetahuan dipresentasikan sebagai frame, merupakan pendekatan berbasis objek. Contohnya adalah yang pertama, sistem pakar untuk estimasi jam orang sebagai alat bantu penjadwalan pekerjaan reparasi kapal. Yang kedua, dengan membuat prototipe sistem pakar yang menampilkan angka durasi dan jumlah alokasi pekerja tiap kegiatan yang diestimasinya. Yang keempat, sistem pakar berbasis model. Sistem ini menggunakan sebuah model sebagai acuan dari sistem yang diamati. Perbandingan ini nantinya dapat menjadi dasar untuk sebuah aksi atau diagnosa lebih lanjut. Sistem pakar berbentuk hybrid, yaitu melibatkan beberapa jenis representasi pengetahuan, minimal, frames, dan rule. Terkadang juga melibatkan JST jaringan, syaraf tiruan, dan logika Fuji. Alasan memilih bentuk hybrid adalah satu, keputusan akan dapat segera diambil. Yang kedua, tidak bergantung pada satu sistem saja, karena ada sistem lain yang mendukung sehingga dapat saling support. Yang ketiga ada mudah diimplementasikan terhadap berbagai kasus atau permasalahan yang kompleks. Yang keenam ada sistem pakar berbentuk real time, berfokus pada waktu respon sistem. Respon selalu muncul pada waktu yang ditentukan. 7. Sistem pakar berbentuk ready-made. Sistem pakar ini merupakan sistem pakar umum yang siap untuk digunakan dalam berbagai keperluan. Selanjutnya terdapat dua jenis tipe umum dan tipe spesifik. Bedanya kalau umum secara garis besar, kalau spesifik lebih ke melihat hal tipe detailnya. Saya akan membacakan beberapa jurnal. Yang pertama ada perancangan sistem pakar diagnosa penyakit pada mata. Domain pengetahuannya adalah mendiagnosa penyakit mata, dan pembagian solo knowledge
atau deep knowledge-nya yaitu shallow knowledge. Sistem yang dibangunnya adalah aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit pada mata. Yang kedua ada perancangan sistem pakar diagnosa penyakit mata katarak menggunakan konsep metode runut mundur. Domain pengetahuannya adalah diagnosa penyakit mata katarak. Shallow atau deep knowledge-nya yaitu shallow knowledge. Sistem yang dibangunnya adalah aplikasi sistem pakar untuk diagnosa penyakit pada mata katarak. Yang ketiga ada sistem pakar diagnosa penyakit jantung menggunakan metode certainty faktor berbasis wave. Domain pengetahuannya adalah mendiagnosa penyakit jantung. Shallow atau deep knowledge-nya adalah deep knowledge. Sistem yang dibangunnya adalah aplikasi sistem pakar mendiagnosa penyakit jantung. Sistem pakar diagnosa penyakit selama kehamilan menggunakan metode naik bayes berbasis web. Domain pengetahuannya adalah mendiagnosis penyakit selama kehamilan, selama proses kehamilan yang dilakukan. Shallow atau deep knowledge-nya yaitu shallow knowledge. Sistem yang dibangunnya adalah aplikasi sistem pakar mendiagnosa penyakit selama kehamilan. Sistem pakar untuk diagnosa penyakit gigi berbasis website dinamis. Domain pengetahuannya adalah diagnosa penyakit pada gigi. Shallow atau deep knowledge-nya adalah shallow knowledge. Aplikasi yang dipakainya adalah aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit gigi. Ini materi atau judul jurnal yang saya ambil. Ini referensi yang saya ambil. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat untuk judulnya karena saya tidak bisa membacakan materi ini dengan full karena durasi waktu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon maaf bila ada kesamaan. Mohon maaf bila penyampaian materinya kurang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.